Nanti tahu. Loh, seperti itu. suami kamu bilang. Ya, emang percaya begitu aja? Lalu pertanyaannya apa juga saya percaya dengan pertanyaan kamu? Coba tangisan kamu itu? Gini ya Bang ya. Jadi tuh semenjak saya emang menikah dengan dia, lalu saya hamil anak saya, itu saya tuh emang udah bener-bener diperlakukan seperti ratu, binatang, bilang gitu. Terus kenapa kamu tinggalkan anak kamu? Saya nggak meninggalkan anak saya, Bang. Saya tuh berebut memang sama dia masalah anak, tapi dia tuh mengancam saya. Intinya saya nggak boleh bawa anak saya pergi. Saya tuh bener-bener berat ninggalin anak saya. Bukan saya tuh anaknya sendiri mau meninggalkan anak saya. Saya percaya kok. Kalau Mbak Vira ini udah benar-benar bertobat. Jadi nggak enak aku ya teman-teman ya. Raditana berkelana membasmi angkara, segala angkara murka di dunia. Lawan singkirkan kebenaran pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam semuanya, sahabat Radit Ana dimanapun Anda saat ini berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, malam ini saya masih bersama Mbak Vira, istri kedua dari Bos Ridwan. Kenapa saya memanggil Mbak Vira, Nyonya Mbak Vira ini datang ke tempat saya? Saya masih penasaran yang kemarin sama-sama. Saya pengen menanyakan yang serius tanpa didampingi oleh Pak Ridwan. Apakah Mbak Vira ini sudah bertobat atau hanya berbohong dalam kurun tobat sambal lado? Tobat sambal lado gitu. Dan terima kasih banyak juga semua sahabat Radit Ana yang sudah menyaksikan, yang sudah subscribe, like, and comment. Begitupun juga dengan sahabat subscribernya Gus Idris, maha guru saya, sekaligus saudara saya, sahabat saya. Semoga saya dan beliau ini menjadi sahabat dunia dan akhirat, karena beliau ini sudah hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun saya bersahabat dengan beliau, yaitu Gus Idris ya. Jadi kalau ada bertanya apakah Radit Ana itu bersaudara kandung dengan Gus Idris, saya menjawab tidak. Beliau itu kenal saya itu ketika beliau masih mondok. Saya kenal dengan beliau itu ketika beliau masih mondok. Jadi Thariqul Jannah itu masih dalam proses waktu itu sahabat, yang mana dipimpin langsung oleh Abah Yai, orang tua tercinta Gus Idris. Dan alhamdulillah, Pondok Pesantren Thariqul Jannah bukan hanya dikenal di Indonesia, tetapi sudah dikenal seluruh dunia. Apakah ini saya hanya bercanda atau bagaimana? Ya, saya nggak bercanda sahabat. Dari Hong Kong ada yang kenal Thariqul Jannah. Dari Singapura ada, dari Malaysia ada. Intinya hampir seluruh dunia sudah mengenal Pondok Pesantren Thariqul Jannah, dipimpin langsung oleh Gus Idris Al-Marbawi. Kita doakan beliau, semoga beliau sehat selalu. Kenapa? Karena Gus Idris ini
setiap saat mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diberikan cobaan? Karena Gus Idris, menurut saya secara pribadi saya, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau akan menjadi orang besar, orang terkenal, orang yang berguna untuk kita semua, sahabat. Kita doakan beliau panjang umur, sahabat. Kita doakan beliau Abah Yai, keluarga besar Gus Idris Al-Marbawi, semoga beliau sehat selalu. Iya. Makanya ketika Gus Idris dihina, dicaci maki, maka yang paling beringas yaitu sahabatnya. Siapa? Radit Ana. Radit Ana ketika Gus Idris dihina, maka Radit Ana akan muncul. Tidak mengenal siapa orang tersebut. Mau dia seperti apa? Tinggal milih. Mau ngerokok bareng, ngopi bareng, atau ngopi gerebek sambil dukun santet, bebas. Oke, lanjut juga ya, lanjut. Assalamualaikum Mbak Firah, sehat? Alhamdulillah. Mbak Firah, istri tercinta Pak Ridwan. Kau begitu cantik, kau begitu mempesona, kau begitu manis, kau begitu indah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, takutnya dia terpesona juga dengan ucapan saya. Jangan sampai dia hanya ketika dirayu sama orang, dia udah kelepek-kelepek. Maksud saya itu, karena ini loh, masa mantan suaminya ditinggalin, aneh-aneh aja. Ya, karena Mbak Fira ini, sesuai yang tadi saya katakan, apakah Mbak Fira ini udah tobat? Mohon maaf Mbak, apakah hanya bercanda atau hanya dia pura-pura gitu? Sebenarnya saya menemui Pak Ridwan dan Mbak Fira ini, mungkin teman-teman sudah tahu ya, kemarin saya diperintahkan langsung oleh Gus Idris Al-Marbawi karena kebetulan Pak Ridwan ini liburan ke pulau ini, tetapi sekaligus ada bisnis yang dikerjakan khusus, bisnis yang luar biasa, bekerja sama langsung dengan orang-orang luar negeri, sahabat Pak Ridwan. Makanya Gus Idris menyuruh saya dengan catatan, takutnya si Rudi ini memerintahkan anak buahnya. Karena Rudi ini memiliki anak buah yang luar biasa, banyak sekali, bukan hanya di pulau ini, tetapi di mana-mana, sahabat. Itu kenapa saya mengikuti Mbak Fira. Karena saya sayang sama Pak Ridwan. Karena saya sayang sama Mbak Maya. Karena saya sayang sama Mbak Fira. Kenapa saya sayang tiga-tiga orang ini? Orang ini semuanya orang baik bagi saya. Mbak Fira juga orang baik. Pak Ridwan orang baik. Mbak Maya orang baik semuanya. Hanya ada kesalahpahaman. Menurut secara pribadi saya, Mbak Fira. Mbak Fira kok cantik banget ya. Mbak Fira mau nggak? Mbak Fira ceraikan Pak Ridwan. Ikut dengan saya. Mau nggak? Saya banyak harta loh Mbak. Nggak mau. Saya nggak peduli harta sekarang Bang. Karena udah dapat. Ya nggak gitu juga. Gitu ya. Oke sahabat, sebelum kita lanjut kita selawat dulu. Saya lupa sahabat, astagfirullahaladzim. Kalau kita nggak selawat ini nggak berkah menurut saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
wasallam. Saya itu membantu Pak Ridwan bukan karena uang, sahabat. Saya tulus karena bagaimana caranya masalahnya Pak Ridwan dan Mbak Fira dan Mbak Maya ini menjadi keluarga yang bahagia, tidak sikut kiri kanan, tidak menjelekkan satu sama lain. Karena tujuan kita ini memperbaiki masalahnya Pak Ridwan. Nggak ada yang boleh di sini ceraikan, baik Mbak Fira maupun Mbak Maya. Seperti itu. Banyak yang bilang Mbak Fira ini seorang perempuan, saya ulangi lagi, kata-kata saya yang kasar. Banyak yang bilang Mbak Fira ini seorang perempuan cantik. Tetapi cantiknya itu disalahgunakan, menggoda suami orang, dalam kurung menjadi wanita pelakor. Karena melihat Pak Ridwan itu memiliki harta kekayaan. Mbak Fira, mumpung nih, saya janji nih, ya, saya janji, saya pengen Mbak Fira itu jujur sama saya. Saya janji video ini saya tidak akan saya tayangkan kecuali ada izin sama Mbak Fira. Apa pertanyaan saya? Benarkah Mbak Fira ini suka dengan Pak Ridwan bukan karena fisiknya? Apa maksudnya? Suka dengan Pak Ridwan bukan karena hartanya atau bagaimana? Gimana sih bukan karena hartanya? Gimana sih ngomongnya? Maksudnya Mbak Fira itu sayang sama Pak Ridwan awalnya nggak melihat dari hartanya gitu saya. Oh, jujur ya jawabnya? Iya. Ya kan di mana-mana tuh wanita ya bukan materi ya. Realistis aja kan. Semua pasti butuh biaya dan lain-lain lah seperti itu. Ya menurut saya tuh kalau saya menikah dengan Mas Ridwan itu hidup saya bakalan terpenuhi. Karena memang iya. Terus? Ya setelah itu juga Mas Ridwannya kan juga memberi istilahnya apa ya? Dia tuh emang ada alasan mau menikah dengan saya waktu itu. Iya. Ternyata dia udah punya istri pun saya sebelumnya belum tahu kalau dia udah berkeluarga dan udah punya istri. Saya nggak tahu. Oh gitu. Dan Mas Ridwan kan nggak pernah cerita waktu itu. Udah itu saya jalan deket karena emang saya di dunia musik, beliau juga di dunia musik juga sama-sama di dunia musik kan. Iya. Oke lah kita sering bertemu. Iya. Sama Mas Ridwan sering bertemu, saya belum tahu juga kalau dia tuh sebenarnya pengusaha. Belum tahu. Iya. Waktu perkenalan emang kita biasa-biasa aja karena emang dia suka di dunia musik. Ya seperti itu sih Bang. Sama-sama di dunia musik gitu kan. Saya pengen suaranya agak besar. Agar kenapa? Agar netizen semua mendengarkan. Sudah Bang ini di sini. Iya harus suara. Kau berapa banyak uang? Bagi-bagilah sedikit. Maaf, nggak mau saya. Suaranya dibesarin. Kenapa? Biar netizen Mbak Fira ini nggak bertele-tele. Iya kan emang. Iya ini mau cerita kan? Iya silakan. Ya udah. Jadi awal pertemuannya tuh seperti itu Bang. Mas Ridwannya ya kita sama-sama di dunia musik, suka musik. Saya tuh juga dari awal tidak mengetahui bahwa dia tuh sudah berkeluarga dan sudah punya istri. Udah itu ya udah saya berjalan kurang lebih tuh hampir 1 bulan. Dan dia tuh mungkin ada kenyamanan dengan saya. Karena mungkin emang sama-sama hobi di musik gitu ya Bang ya. Saya nggak tahu setelah dia mau melamar saya ini, dia mengaku gitu. Saya sebenarnya udah nyaman sama kamu, tapi sebenarnya saya jujur saya udah berkeluarga. Terus? Ya saya setelah Mbak Fira mengetahui dia memiliki keluarga, terus Mbak Fira
Ya kan kita Gimana? emang sudah saling sama-sama nyaman sebenarnya. Artinya Mbak Vira ini udah saling sayang ya. Saling sayang. Ketika dilepaskan mengalah sakit hati. Nggak Begitu. gitu, maksudnya gini. Jadi setelah dia jujur, saya bilang, ya udah saya nggak mau mengganggu hubungan kamu dengan istri kamu, Mas. Saya bilang. Iya, terus? Terus dia bilang ada alasan tersendiri, ya udahlah. Yang penting kita berjalan dulu. Saya udah menolak waktu itu kan. Dia bilang, ya sudah, nanti saya akan ngomong dengan istri saya. Ya. Apakah dia bisa menerima bila saya akan menikah lagi gitu. Dan juga nggak tahu kenapa waktu udah lama, jalan berapa lama itu dia nelpon gitu, mau bertemu dengan saya, dengan istrinya, dengan Mbak Maya itu. Ya sudah gitu akhirnya bertemu kan bertiga itu sebenarnya, bertemu bertiga di satu tempat. Dia memang bilang saya Mas Ridwan tuh mau menikahin saya. Dan kan saya bilang kalau nggak ada persetujuan dari istri pertama Mas Ridwan, saya nggak mau, saya bilang gitu. Saya nggak mau merusak rumah tangga kamu kalau emang kamu udah mempunyai istri gitu kan. Makanya tuh dibertemuin bertiga dan Mbak Maya juga udah ngomong menerima saya untuk menjadi istri keduanya Mas Ridwan. Setelah itu sih sebenarnya hubungan bertiga ini baik-baik aja, Bang. Baik-baik aja. Udah gitu akhirnya sampai menikah. Mbak Maya memang menyetujui. Kalau Mbak Maya tidak menyetujui, mungkin saya tidak menikah dengan Mas Ridwan. Iya. Tanpa persetujuan istri pertama, saya nggak bakal bisa menikah dengan Mas Ridwan. Berarti sudah ada bahasanya seperti ini, Mbak Maya ini sudah menyetujui kalau Mbak Vira boleh menikah dengan suaminya untuk melengkapi keluarganya. Ya, karena kan kemarin kan udah ngomong juga sama Mbak Maya gitu. Terus? Ya memang sebenarnya kan Mbak Mayanya juga kita kan sama-sama wanita. Waktu itu emang kita saling sharing gitu. Dia bilang ya udah, saya bisa menerima kamu karena saya sadar diri saya belum bisa mengasih keturunan buat suami saya. Dia bilang seperti itu. Kalau Mbak Vira bisa memberikan keturunan? Kan saya lagi mandi. Iya. Gitu. Seperti itu kan. Jadi terus? Ya sudah di awal pertemuan bertiga itu, Bang. Kan sudah emang benar-benar udah ada persetujuan dari Mbak Maya. Gini aja, Mbak. Gini aja. Saya ada satu syarat nih. Bagaimana Mbak Vira itu ceraikan aja si Pak Ridwan. Kekayaan saya lebih banyak daripada Pak Ridwan. Untuk saat ini saya emang benar-benar tidak memikirkan soal harta. Alhamdulillah. Saya sudah memancing-mancing dia mau jadikan istri saya, tapi dia tidak tergoda. Kenapa saya ngomong gitu, sahabat? Takutnya saya bilang gitu, kekayaan saya lebih banyak seperti Ridwan, tiba-tiba dia mau ceraikan, berarti dia memang matre, mata duitan. Tapi alhamdulillah Mbak Vira ini ternyata orangnya baik. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Dia tadi udah menceritakan semuanya. Jikalau misalkan tidak direstui, tidak diizinkan oleh istri pertama Pak Ridwan, Mbak Vira ini tidak akan menikah, akan mundur. Tetapi karena ini benar-benar Mbak Vira itu sayang dengan Pak Ridwan, bukan karena Pak Ridwan memiliki kekayaan yang banyak, tetapi mengenal Pak Ridwan itu Pak Ridwan juga tidak menceritakan kalau Pak Ridwan memiliki kekayaan banyak ketika bertemu dengan Mbak Vira, sahabat. Seperti itu. Jadi untuk sahabat-sahabatku semuanya, kita nggak boleh membuli Mbak Vira. Dan saya pun juga minta maaf Mbak Vira yang cantik, yang luar biasa, yang terpesona mempesona. Saya minta maaf kalau ada sesuatu kemarin-kemarin
yang menyinggung hati Mbak Fira karena jujur dukun-dukun yang diperintahkan oleh si Rudi ini benar-benar licik. Mbak Fira wik lah, Mbak Fira WK lah, Mbak Fira gancet lah, yang membuat saya sakit hati waktu itu sampai Pak Ridwan marah sama saya karena saya difitnah oleh salah satu dukun, yang mana dukun ini perintah dari Rudi, ya, perintah dari Rudi. Katanya saya ini juga terlibat, bahwasanya Mbak Fira itu hamil. Maksudnya aku yang menghamili Mbak Fira. Boro-boro udah 3 bulan dia hamil, saya baru kenal kemarin. Dari mana? Nggak masuk logika. Emang saya pernah cas HP sama beliaunya? Enggak lah. Astagfirullahaladzim, ya Rahman ya Rahim. Saya menanyakan lagi, mengulangi pertanyaan yang kemarin tentang masalah mantan suaminya Mbak Fira. Kenapa Mbak Fira ini menceraikan mantan suaminya Mbak Fira? Ada apa ini? Ada apa? Saya pengen mendengarkan lagi nih. Mumpung saya berdua nih sama Mbak Fira ini, bukan berdua ini, kita ada bertiga. Tetapi ada juga makhluk halus yang nggak terlihat, yaitu kuntilanak dan pocong. Seperti itu, Mbak. Saya pengen Mbak Fira harus jujur. Yang saya tahu netizen masih banyak yang belum percaya Mbak Fira itu tobat sambal, Mbak Fira itu pelakor dan lain sebagainya. Ya karena mereka tuh tidak mengerti tentang hidup saya, apa yang saya jalanin selama ini tuh mereka nggak ngerti, Pak Bang. Iya, jangan panggil aku abang. Siapa? Panggil aja Radit. Lu nggak enak lah jadi abangku aja deh, jadi abang. Jangan. Abang itu kalau kamu memanggil saya jadi sebagai abang, takutnya kau akan jatuh cinta dengan saya. Karena mata saya itu mempesona, bisa menaklukkan para janda-janda sahabat. Apalagi sahabat saya Gus Hasim siapa namanya? Ya itu intinya Gus Hasim. Kamu silem lagi nih kalau saya ngomong. Nanti kedengar nanti orangnya, nanti kita bisa diamukin nanti. Siapa? Nanti kedengar sama istrinya, mampus kamu nanti. Oh, jangan cari masalah kamu ya. Gimana men? Ya. Saya pengen dengar. Saya ini datang ke sini, mumpun saya bertemu dengan Mbak Fira. Saya disuruh Gus Idris mengikuti Mbak Fira. Saya disuruh Gus Idris untuk mengikuti Pak Ridwan. Ya. Agar Mbak Fira sama Pak Ridwan ini bisa bersama dalam bentuk tidak ada yang menyingkirkan, tidak ada yang saling menjelekan, gitu. Saya pengen mendengarkan. Jelaskan yang sebenar-benarnya tentang laki-laki ini, mantan suami kamu ini, dan kenapa kau ceraikan dia, dan kenapa kamu meninggalkan anakmu yang masih berumur berapa bulan saat itu. Karena umurnya saat ini sudah 2 tahun 2 tahun umurnya. Berarti kamu menikah berarti kamu udah cerai udah 2 tahun. 2 tahun lebih sih sebenarnya. 2 lebih. Silakan kamu ceritakan yang benar. Saya nggak mau tele-tele di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan. Jujur nih ya, jujur-jujurnya dari... Jangan jujur sama saya. Jujur dari dalam hati kamu. Iya, saya udah bilang saya mau jujur dari dalam hati saya. Karena you adalah seorang pelakor. Kok bisa dibilang? Kalau ntar dulu. Udah, gak usah banyak basa-basi. Jelaskan aja masalah laki-laki ini. Masalah pelakor nih kayak gimana udah ya? Diam. Kalau pelakor itu mengambil suami orang tanpa pengetahuan istri pertama, Bang. Loh. Kan bener tadi kamu tapi kan sendiri. Saya nggak tahu kalau emang Mas Ridwan itu emang sebenarnya udah berkeluarga dari awal kan seperti itu. Loh. Dan kalau emang saya udah menikah dengan sah sama Mas Ridwan, masih saya dibilang pelakor, itu benar ya? Jujurlah padaku, jujurlah pada netizen. Jelaskan masalah laki-laki itu. Saya pengen mau dengar. Jangan banyak bicara kalau sama saya, Mbak. Apa saya perlu hipnotis kamu? Kalau saya hipnotis kamu akan menjelaskan semuanya, bahkan kamu ya, akan... apa-apa.
Jangan main-main sama saya, Mbak. Saya Kalau nggak saya main-main. hipnotis, kamu akan ngaku kalau kamu tuh memang benar-benar jahat. Kok bisa memberi kesimpulan seperti itu ya? Ya kalau hipnotis deh kalau gitu. Jangan mancing saya, Mbak. Jelaskan aja sama itu netizen. Ya jadi gini sebenarnya Bang, apa yang terjadi dalam rumah tangga saya sebelumnya? Bukan rumah tangga sebelumnya. Ya kan Rumah mantan tangganya suami. orang kamu ambil. Udah jelaskan. Silakan Tadi lanjut. katanya cerita dari mantan. Iya, silakan. Mau lanjut nggak? Astagfirullahaladzim. Pengen bait namanya nggak? Ya Allah. Jangan bilang astagfirullahaladzim, air mata buaya itu. Jelaskan air mata buaya. Mau tampar saya silakan. Saya lapor Enggak, polisi saya nggak seperti selesai. itu. Ngapain saya tampar Bang Radis? Silakan. Sebenarnya tuh saya tuh oke lah ya, memang di video itu saya emang benar-benar dibiayain selama saya sekolah. Sampai saya menginjak kuliah, dia yang biayain. Itu kan sebelum saya menikah, Bang. Dan setelah menikah itu kan beda gitu. Beda sifatnya dia, sikapnya dia tuh beda sebelum menikah dengan saya. Ya, jujur ya, salah satunya emang dia itu keras orangnya. Dan dia tuh suka main tangan dengan saya. Ada bukti? Suami kamu bilang kamu yang sering keluar malam tanpa si izin suami kamu. Saya nggak pernah keluar malam. Bahkan suami kamu nggak pernah menyentuh kamu, nggak pernah memukuli kamu, nggak pernah apa namanya sih? Kameramen? Menggauli. Bukan menggauli, memukul. Emang Bang Radit tahu Loh, seperti itu? suami kamu bilang. Ya, emang percaya begitu aja? Lalu pertanyaannya apa? Juga saya percaya dengan pertanyaan kamu? Coba tangisan kamu itu? Astagfirullahaladzim. Gini ya Bang ya. Jadi tuh semenjak saya emang menikah dengan dia, lalu saya hamil anak saya, itu saya tuh emang udah bener-bener diperlakukan seperti Ratu. binatang, bukan ratu. Kok bisa ngomong gitu? Awalnya saya diperlakukan seperti ratu. Mm-mm. Masih saya Ketika bulan madu. pacaran saya diperlakukan seperti ratu. Terus? Melebihin itu malahan kalau bisa. Terus? Setelah menikah itu lain. Mungkin laki-laki seperti itu ya? Atau kayak gimana ya? Tanya Ridwan. Enggak sih. Laki-laki itu semuanya orang baik. Oh iya. Kebanyakan perempuan itu, mohon maaf sahabatku ya, ini saya mengambil contoh dari sikap atau karakternya si Mbak Fira, ya. Laki-laki itu ketika udah sayang dengan seorang perempuan, apalagi sudah memiliki anak, laki-laki itu pasti sayang dengan istrinya. Tidak semua laki-laki kan tapi Bang. Tapi tidak semua juga perempuan seperti itu. Udahlah ngaku aja, memang kami yang Saya salah. ngaku kayak gimana Bang? Emang kenyataannya seperti itu. Nah, Saya memang meninggalkan dia kan karena emang ada alasan tersendiri. terus? Ya mungkin saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tuh muncul di saat seperti ini. Gitu. Sejak lama emang sudah menghilang. Memang saya tidak pernah berkabar. Karena memang saya waktu sebelum nikah sama Mas Ridwan kan saya emang bekerja. Jadi bukan gara-gara saya tuh meninggalkan dia karena saya mau menikah dengan Mas Ridwan itu salah. Terus? Karena emang saya udah tidak nyaman dengan dia. Jangan lihat saya Mbak, lihat kamera. Sampaikan sama netizen Mbak. Saya tuh emang udah nggak pernah nyaman sama dia semenjak dia itu udah berani main tangan dan mukulin saya. Itu dilakukan tuh semenjak saya tuh hamil. Semenjak saya hamil tuh emang saya tuh kan kontrak ya Bang ya. Saya kontrak di rumah susun emang sama dia di lantai 3 waktu itu. Udah lama saya kontrak di situ. Hidup berkecukupan ya. Dia memang selalu berusaha. Tapi kan wanita mana sih yang mau mempertahankan rumah tangganya kalau emang dia udah main tangannya berlebihan, Bang? Wanita mana yang kuat? Saya yang menjalani hidup dengan dia.
Semenjak saya hamil tuh saya tuh tidak pernah dilakukan seperti saya masih pacaran dulu. Bohong mungkin. Mana ada laki-laki kayak gitu. Kamu sendiri mungkin yang tinggalin suami kamu. Saya nggak pernah keluar dan saya tuh selalu nurut sama suami saya. Ah, yang bener aja. Nggak percaya aku. Buktikan dong. Tangisan kamu nggak bisa membuat saya terkecoh. Terserah mau nangis tuh nangis, terserah. Semenjak saya hamil tuh saya memang disiksa. Saya tuh diperlakukan seperti binatang sama mantan suami saya. Jujur, emang saya tuh masih sakit hati sama dia. Semenjak hamil tuh saya emang sering dipukul sama dia. Badan saya tuh penuh lebam karena pukulan dia. Bukan gigian tawon kan? Mereka tuh nggak ada yang tahu, tetangga tuh nggak bisa ada yang nolongin saya bang waktu itu. Karena saya tuh dipukulin sama mantan suami saya tuh. Saya tuh di dalam rumah. Dan posisinya juga pintu tertutup. Nggak ada yang bisa nolongin saya dan nggak ada yang tahu. Perjalanan hidup saya sama mantan suami saya tuh semenjak menikah tuh bener-bener dia tuh main tangan sama saya. Semenjak saya hamil sampai saya melahirkan anak saya tuh tetap diperlakukan seperti binatang sama dia. Siapa wanita mana yang mau bang dipukulin seperti itu? Dan semenjak hamil tuh dia tuh selalu pulang malam. Saya tuh selalu saya tuh di rumah, saya menunggu dia pulang, dia bekerja, saya di rumah bang. Dia pulang malam dan berbau alkohol, marah-marah nggak jelas. Emang tahu bawa alkohol mbak? Yap, saya tahu bang. Berarti pernah minum mbaknya? Enggak, ya kan beda lah bang waktu itu. Tanpa ada alasan dia mukul saya. Saya sudah bilang kalau emang kamu udah nggak sayang lagi sama aku, ya udah ceraikan aku, udah aku bilang gitu. Terus kenapa kamu tinggalkan anak kamu? Saya nggak meninggalkan anak saya bang. Saya tuh berebut memang sama dia masalah anak, tapi dia tuh mengancam saya. Intinya saya nggak boleh bawa anak saya pergi. Saya tuh berat, bener-bener berat ninggalin anak saya. Bukan saya tuh anaknya sendiri mau meninggalkan anak saya. Saya juga berat, saya tuh sakit memikirkan anak saya. Waktu itu saya tuh dalam bener-bener posisi yang terjepit banget bang. Nggak ada saudara pun yang benar-benar menolong saya waktu itu. Udah, oke, saya percaya. Waduh, tidak tisu lagi. Udah, ya, oke. Sahabat ya. Jadi Mbak Vira ini udah mengungkap semuanya isi hatinya. Bahwasanya Mbak Vira ini ketika ketemu dengan Pak Ridwan juga ada alasannya. Dia nggak tahu kalau Mbak Vira itu sudah memiliki dia nggak tahu kalau Pak Ridwan itu sudah memiliki istri. Terus yang kedua, masalah ucapan yang kemarin itu tentang mantan suaminya Mbak Vira, kenapa dia cerai? Karena Mbak Vira ini katanya sering dipukulin. Menurut saya sih kalau Mbak Vira ini memang bercanda, nggak jujur ya nggak mungkin dia nangis teman-teman. Kita ngambil kesimpulan situ aja lah. Mbak Vira bisa tenangkan dulu hatinya Mbak ya, maaf. Nggak mungkin lah Mbak Vira ini nangis kalau misalkan Mbak Vira ini berbohong lah intinya itu. Artinya teman-temanku semuanya, Mbak Vira ini benar-benar bertobat. Masalah kesalahan yang pernah dia alami selama ini, dia sudah menyesalinya, dia sudah minta maaf kepada sahabat-sahabatku semuanya, sahabatnya Gus Idris, sahabatnya Gus Hasim dan sebagainya. Jadi Mbak Vira ini
kalau kita lihat dari sisi mantan suaminya, Mbak Vira ini adalah korban, sahabatku. Jikalau Mbak Vira ini, coba teman-temanku semuanya, andai kata posisinya teman-temanku semuanya sama dengan Mbak Vira ini, mungkin teman-temanku juga semuanya pasti mengakui, oh iya saya seperti ini. Saya yakin kok orang yang nonton pasti pernah mengalami kejadian seperti ini dialami Mbak Vira ketika dia masih masih apa sih namanya, kameramen? Masalah anaknya itu juga dia pengen ngambil, pengen rebut, cuman dilarang oleh mantan suaminya. Karena dia ngancam Bang waktu itu, dia ngancam saya. Oh iya Mbak, iya Mbak, iya Mbak. Ya. Dia bilang gini, kalau kamu emang merebut anak ini, mendingan anak ini nggak ada di sini. Mendingan saya bunuh anak ini. Iya, iya, iya. Dia kejam gitu, terus saya harus bagaimana? Saya tuh di posisi benar-benar terjepit. Oh iya, oke. Saya benar-benar Ya udah Mbak, ya udah tenangkan. Tarik nafas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-temanku semuanya, Mbak Vira, aduh, jadi nggak enak aku sahabat ya. Mbak Vira ya, saya minta maaf ya, karena sudah membuat Mbak Vira ini nangis. Udah membuat Mbak Vira ini nangis. Oke, saya percaya kok Mbak, kalau Mbak Vira ini udah benar-benar bertobat. Jadi nggak enak aku ya teman-teman ya. Duh. Jadi nggak enak aku. Kameramen gimana kameramen? Nggak enak aku jadinya. Ya, saya minta maaf ya Mbak ya. Ya, yakin kok. Saya yakin 100% netizen pasti percaya kalau Mbak Vira ini udah benar-benar bertobat. Saya yakin 100%. Ya. Tenang. Saya doakan semoga Mbak Vira ini dan Mbak Maya Pak Ridwan bisa bersatu. Ya. Alhamdulillah. Bisa memahami apa yang dirasakan oleh Mbak Vira ini. Mbak Vira ini benar-benar tulus, sudah berubah 100% sahabat. Mohon didoakan semoga beliau ini menjadi wanita yang baik, wanita yang soleh. Masalah yang pernah dia perbuat selama ini, marilah kita memaafkan Mbak Vira ini ya. Intinya Mbak Vira ini sudah jujur teman-teman ya. Sudah mengakui semuanya, sudah menyampaikan semuanya, lalu apalagi yang kita permasalahkan seperti itu. Ya, tinggal kita akan melakukan masalah si Rudi ini bersama gurunya, bersama Mbak Maya juga ya. Gurunya Rudi juga udah muncul sahabat ya. Mungkin cukup sekian dari saya Radik undur diri bersama Nyonya Mbak Vira. Saya akhiri ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.